Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Membaca firman Tuhan, Injil Lukas pasal 16, ayatnya yang ke-8. Lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat ini adalah rentetan kisah tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Dikatakan bahwa seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, dikatakan bendahara itu hanya menghamburkan miliknya. Kemudian sang tuan menjadi marah dan dia tidak diizinkan lagi bekerja sebagai seorang bendahara. Lalu dengan cerdiknya si bendahara itu berpikir untuk bagaimana dia mendapatkan pekerjaan yang lain atau minimal hidupnya tidak sangat terpuruk kalau dia dipecat oleh tuannya. Maka dia mengambil cara dengan dia memanggil orang-orang yang berhutang kepadanya dan membuat nota yang baru. Misalnya seperti ini. Kalau dia memiliki 50 tempayan, maka dia mengganti nota itu dengan 10 tempayan. Kalau dia memiliki hutang misalnya 100 pikul gandum, dia hanya mengganti dengan 80 pikul gandum. Jadi dengan memberi keringanan terhadap orang-orang itu, dia berharap nanti dia pun akan mendapat kebaikan dari orang-orang itu. Itu maksudnya. Sehingga ketika Yesus mengatakan ia memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak cerdik, maksudnya terletak pada dia mampu berpikir cerdik untuk menyelamatkan jiwanya dengan kecerdikannya, mencari cara dan daya, dan menggunakan uang yang harusnya dibayar oleh orang-orang itu melalui tempayan dan gandum tadi dengan mengurangi hutang mereka kepadanya. Jadi memberi kebaikan supaya berharap mendapat kebaikan. Karena dia cerdik untuk menggunakan mamon yang tidak jujur itu. Jadi uang yang harusnya dia terima banyak, supaya dia kemudian tidak dipecat oleh tuannya atau berjaga-jaga kalau dia dipecat, dia tidak kemudian punya apa-apa lagi, maka dia berbuat baik pada orang-orang yang berhutang kepadanya. Hanya supaya nanti-nanti kalau dia terpuruk, mereka pun akan melakukan kebaikan padanya. Ini yang dikatakan Tuhan, ia telah bertindak cerdik. Karena anak-anak dunia memang lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, pesan firman Tuhan bagi kita, kalaupun memang anak-anak dunia bisa lebih cerdik, untuk sebuah keuntungan diri dia bisa memberi keuntungan dengan memberikan keringanan terhadap hutang, dengan memberikan kebaikan, dengan memberikan apapun yang orang lain akan merasa itu menguntungkan mereka, masa anak-anak terang tidak bisa? Mari pakai kecerdikan kita untuk memberi faedah yang jauh lebih besar daripada sekedar hanya keuntungan atau citra diri atau nama baik atau balas budi. Kalau anak-anak dunia bisa memberi kebaikan dengan harapan menerima kebaikan yang sama, kita jangan. Kalau anak-anak dunia mengharapkan kebaikan karena dengan mengharapkan kebaikan dia pun akan memberikan kebaikan, kita jangan begitu. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang memberi kebaikan tanpa mengharapkan kebaikan. Jadi kau tolong orang, tidak peduli besok-besok dia tolong kamu atau tidak, itu urusannya. Tapi urusanmu kau menolong orang. Sebaliknya, jangan juga kau menolong orang dan berharap bahwa dia akan menolongmu nanti. Sebab kalau anak-anak dunia cerdik untuk menggunakan kecerdikannya, bagaimana dia memperoleh keuntungan dari kebaikannya, maka kita lakukanlah kebaikan dengan menggunakan kecerdikan kita tanpa mengharapkan keuntungan dari kebaikan kita. Itu yang menjadi berbeda. Jadi perbuatan baik semua orang juga berbuat baik, semua agama berbuat baik, itu berbeda. Tapi kebaikan kita bukan berharap budi, kebaikan kita bukan berharap budi, kebaikan kita bukan balas budi, bahwa saya memberi kebaikan sebab dia pernah baik pada aku, bukan. Atau kebaikan ya karena terpaksa, karena misalnya tidak enak, kan dilihat orang. Nanti kalau saya tidak menolong, dianggap lagi saya sombong. Jadi menolong dengan terpaksa. Tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Karena itu jadilah cerdik terhadap sesama dengan menggunakan mamon itu, supaya kamu sebagai anak-anak terang akan mampu menerangi dunia ini. Dan biarlah kita
tidak salah dalam menggunakan kecerdikan kita. Sehingga orang dunia jauh lebih cerdik dari kita terhadap mamun itu. Maksudnya terhadap uang itu, terhadap kenikmatan dunia itu, terhadap apapun yang bisa kita nikmati. Khususnya uang itu dalam hubungan kita dengan bendahara yang tidak jujur ini. Mari kita menjadi cerdik. Bukan cerdik bahwa kita memanipulasi orang lain sebagaimana bendahara yang tidak jujur ini, tapi cerdik untuk berpikir apa yang harus saya lakukan untuk memuliakan Tuhan. Apakah uang saya sudah memuliakan Tuhan? Apakah hidup saya sudah memuliakan Tuhan? Apakah seantero hidup jiwa dan raga saya untuk Tuhan? Terhadap sesama saya seperti apa? Itu jadi pertanyaan bagi kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.